Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke model penulisan yang ke-8. Yang lalu kita ketemu dengan Al-Mustadrak. Terutama yang terkenal adalah Al-Mustadrak punya Imam Hakim. Sekarang kita ketemu dengan, ini katanya hampir mirip nih, kata-katanya hampir mirip nih. Yang dulu Al-Mustadrak, kalau sekarang Al-Mustakhraj ya. Al-Mustadrak, sekarang Al-Mustakhraj. Ini yang ke-8. Apa model al-mustakhraj itu? Baik, kita lihat al-mustakhraj itu model atau metode yang ditempuh dalam penulisan hadis dengan cara apa? Mengambil dari kitab tertentu namun jalur sanadnya beda gitu. Misalkan gini nih, Imam Muslim nih, Imam Muslim menulis di dalam kitab beliau Sahih Muslim hadis-hadis yang sahih gitu ya. Tetapi rupanya hadis yang ditulis oleh Imam Muslim itu memiliki rantai yang lain gitu, memiliki jalur yang lain. Nah, jalur inilah nanti yang dituliskan di dalam Al-Mustakhraj gitu. Meskipun kitab Al-Mustakhraj ini tidak banyak ya, tidak sebanyak Al-Mustadrak ya atau kitab Sunan misalkan. Ini termasuk tidak begitu banyak, tetapi ada Al-Mustakhraj ini Sahih Muslim jalurnya satu itu, kemudian nanti ada jalur yang lain. Nah, jalur sanadnya beda atau bahasa sederhananya hadisnya sama, lafadznya agak beda dikit gitu. Ada satu jalur yang beda dikit gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya. Saya nanti akan contohkan, mungkin tidak di Maktabah Syamilahnya, tapi saya sudah taruh di dalam slide ini nanti. Contohnya Al-Mustakhraj Abi Awanah ala Muslim. Nah, jadi Abi Awan ini menulis hadis di dalam kitab beliau Al-Mustakhraj itu ditujukan kepada Sahih Muslim. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang lain. Jadi hadisnya nanti dikomparasikan. Abi Awanah punya hadis yang serupa dengan hadisnya Imam Muslim, tapi jalurnya berbeda. Bisa jadi lafadznya juga agak berbeda, meskipun tidak jauh beda ya. Agak mirip ya, berbeda sedikit saja, berbeda sedikit saja, tetapi jalurnya menujunya nanti sama gitu, hanya pecahannya berbeda sedikit gitu. Sehingga nanti kitab Mustakhraj al-Mustakhraj ini kita bisa jadikan referensi untuk membandingkan, komparasi di antara beberapa hadis yang ada. Kemudian juga contohnya al-Mustakhrajnya al-Ismaili al-Bukhari gitu. Yang terkenal ini Mustakhrajnya Abi Awanah al-Muslim. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini ada dua hadis nih. Yang pertama saya ambilkan dari Sahih Muslim. Yang kedua saya ambilkan dari Mustakhrajnya Abi Awanah. Ini harusnya al-Mustakhraj ya, ini kurang al. Al-Mustakhraj Abi Awanah. Baik. Kita lihat dulu hadisnya di Sahih Muslim. Haddatsani Salamatu ibnu Syabib, haddatsana Al-Hasan ibnu A'yan, haddatsana Maqil wa huwa ibnu Ubaidillah an Abi Zubair an Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu salawatil maktubat wa sumtur ramadan wa halaltul halala wa haramtul harama lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata. Qala na'am, qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Nah, ini riwayat ini dari Imam Muslim ya. Ini kan sahabat-sahabat riwayatnya ada ini Salamah bin Syabib, kemudian ada Al Hasan, kemudian ada Maqil, kemudian ada Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, rajulan ya, tidak ada namanya di sini nih. Anna rajulan sa'ala Rasul, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah. Wahai Rasul, tidakkah kau lihat kalau saya itu cuma sholat 5 waktu yang diwajibkan, wasumtur Ramadan, dan saya cuma puasa Ramadan, wa halaltul halala, saya menghalalkan yang memang halal aja, wa haramtul harama, dan saya tidak mendekati yang haram, saya mengharamkan apa yang haram, lam azid ala dzalika syai', saya nggak nambahi apa-apa dari itu ya, cuma itu aja, sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. A'adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga wahai Nabi? Faqala, maka Rasul bersabda, na'am.
iya gitu. Qala, maka laki-laki itu berkata, ini kan rojulan ya, laki-laki itu berkata, wallahi demi Allah la azidu ala dzalika syai'an. Saya tidak akan nambahi lagi. Udah cukup itu saja, yang penting saya bisa masuk surga. Nah, ini hadis riwayat Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, di dalam Al-Mustakhraj Abi Awana kita menemukan hadis yang lain. Nah, ini coba kita lihat ya. Tadi kan dari siapa nih? Kalau dari Imam Muslim dalam sahihnya ada Salamah bin Syabib nih. Kemudian Al-Hasan, kemudian Maqil, kemudian Abi Zubair. Nah, kita lihat di Al-Mustakhraj siapa saja orang-orangnya. Coba kita lihat. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, ini kan berarti beda nih ya. Jalurnya beda, bukan lewat Salamah bin Syabib tapi lewat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Wa Abu Quraib dan lewat Abu Quraib itu. Wal lafdu li Abi Quraib, lafadznya dari Abi Quraib. Qala berkata keduanya haddatsana Abu Muawiyah, berkata kepada kami siapa? Abu Muawiyah. Ini kan jalurnya udah beda nih sama yang atas. Anil A'mash dari A'mash, an Abi Sufyan dari Abi Sufyan, an Jabir dari Jabir. Ketemunya di Jabir. Di Sahih Muslim di Jabir ujungnya, kemudian di Mustakhrajnya Abi Awanah ini ketemunya juga di Jabir. Qala atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qoiqol. Qoiqol. Inilah namanya disebut nih kalau di sini. Kalau yang di atas kan cuma datang kepada Nabi siapa? Seorang laki-laki. Tapi yang hadisnya di Al-Mustakhraj Abi Awanah disebutkan datang kepada Nabi siapa? Seorang lelaki namanya nih An-Nu'man bin Qoiqol. Ada namanya ini, kalau yang atas nggak ada. Faqala, maka Nu'man bin Qoiqol berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza sholaitul maktubah. Lihat lafadznya di sini maktubah. Kalau di atas al-maktubat, ya kan? Bentuknya jamak, kalau di sini cuma al-maktubah. Wa haramtul harama, aku mengharamkan apa yang diharamkan. Tidak ada sumtur Ramadannya. Kalau di Sahih Muslim kan ada sumtur Ramadan nih. Kalau ini tidak ada. Adkhulul jannah, apakah aku dapat masuk surga? Di sini juga tidak ada lafadz wa haramtul harama, enggak ada juga. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Na'am, iya," gitu. "Na'am, iya." Tidak ada tambahannya di sini, tidak ada wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Nah, ini sebagai pembanding, berarti lafadznya di Sahih Muslim ada hadis yang serupa dengan jalur yang berbeda. Hadisnya kalau di dalam takhrij nanti kita kenal hadis ini dengan syawahid ya, penguat hadis. Penguat hadis itu fungsinya buat apa? Kalau ini tidak di Sahih Muslim, kalau di kitab hadis yang lain, misalkan hadisnya diberikan indikasi ini doif, gitu. Kemudian kita perlu syawahid, penguat, maka kita mencari hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang doif tadi, nanti jalurnya akan menguat. Hadis itu mungkin bisa naik ke hasan, atau bisa naik ke sahih bahkan nanti. Kalau jalurnya sangat kuat dan banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan al-mustakhraj. Baik. Lanjut, kemudian yang kesembilan ada al-majmu'ah. Al-majmu'ah itu artinya secara bahasa ya kumpulan ya. Kumpulan. Nah, ini kalau kita lihat setelah abad kelima itu alur penyusunan hadis itu berubah. Sistematikanya berubah. Dari penyusunan hadis secara independen, jadi imam-imam hadis itu punya mata rantai ya, sanadnya nyambung ke Nabi, kepada studi dan penelitian hadis yang bertumbuh pada usaha elaboratif ya, usaha untuk mengelaborasi karya-karya yang dihasilkan ulama pada 5 abad pertama gitu. Jadi 5 abad pertama itu dikumpulkan hadisnya, dijadikan satu bab khusus gitu ya. Kemudian kadang-kadang ditakhrij juga, kadang-kadang enggak, tapi cuma dimasukkan ke bab-bab khusus. Nah, ini sebenarnya yang kesembilan ini al-majmu'ah ini tambahan saja, ini tambahan supaya nanti kita juga tidak menutup mata bahwa ini kitab metode seperti ini ada juga di masa-masa setelah abad kelima. Baik. Misalkan ini Bulughul Maram terkenal sekali karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan di dalamnya tentang hadis-hadis hukum ya, hadis-hadis hukum, ahadisul ahkam, adilatil ahkam gitu. Jadi hukum tentang sholat, hukum tentang puasa, tentang zakat dan lain-lain. Kemudian kita punya juga contoh Riyadhus Shalihin karena karya Imam Nawawi ini siapa sih yang nggak kenal Riyadhus Shalihin ya? Riyadhus Shalihin ini kitab hadis yang sangat fenomenal di Indonesia dan negara-negara di dunia ya, banyak semua yang masjid-masjid musola-musola ada Riyadhus Shalihin. Baik itu Arabnya maupun terjemahannya.
hadisnya hadis-hadis sahih yang dipilih oleh Imam Nawawi. Banyak berkaitan tentang akhlak, tentang adab, tazkiyatun nafas di dalam itu dielaborasi di dalam karya itu. Kemudian yang terakhir nih, asyarah ini tidak kalah penting juga. Jadi di dalam metode penulisan itu ada matan ya, kemudian ada syarah. Syarah ini artinya penjelasan. Nah, kitab syarah ini menjelaskan hadis Nabi dari kitab hadis yang sudah ada. Misalkan syarah Sahih Bukhari yang menurut penelitian itu terdapat 82 syarah yang banyak sekali. Misalkan yang paling terkenal itu Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Jadi kitabnya Ibnu Hajar Al Asqalani sebagai syarahan, sebagai penjelas dari kitab Sahih Bukhari. Penjelas itu gimana sih? Jadi misalkan Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari nulis bab 1 misalkan tentang turunnya wahyu. Nah, hadis dari sahabat ini ke ini ke ini ke ini riwayatnya gitu ya. Jadi nanti setiap setiap rawi itu dijelaskan. Ini tuh siapa sih orangnya. Kemudian setiap lafadz hadisnya juga dijelaskan. Misalkan Rasul bersabda di dalam sebuah hadisnya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maksudnya apa sih makan dengan tangan kananmu itu? Kul mimma yalik, misalkan makanlah yang dekat. Makan dekat itu maksudnya apa sih, dekat teman kita atau apanya, ini kan perlu dijelaskan. Nah, lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat di dalam kitab hadis sahih itu dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis penjelas. Tidak hanya sahih Bukhari, nanti ada sahih Muslim, ada syarah Sunan Abi Dawud, ada syarah Tirmidzi, banyak itu. Intinya kitab syarah ini adalah kitab yang menjelaskan hadis yang sudah termuat di kitab-kitab sebelumnya. Secara sederhana seperti itu, mudah-mudahan dapat difahami dan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.